Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pak Asrori dan Uco. Anak-anak dan Uco, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pelajaran 1, yaitu Surat Al-Falaq, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4, semester 1. Nah, kali ini nih kita berada di episode 1 ya. Jadi yang pertama. Nah, maka dari itu yang kita bahas juga pelajaran pertama. Cok, kemarin itu anak-anak sudah mengirimkan pertanyaan loh kepada Pak Asrori. Banyak sekali. Walaupun tidak semua anak nih, ada beberapa yang tidak mengirimkan loh. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang sudah mengirimkan, kita kan sudah pilih. Kira-kira ini ada 12 pertanyaan, 11 pertanyaan yang akan kita bahas. Nanti Ucok yang tanyakan ya, biar Bapak yang menjawab atau menjelaskan. Paham, Cok? Iya, paham Pak. Biar Ucok yang menanyakan Pak. Sekalian Ucok menyebutkan nama-nama yang pertanyaannya kita pilih. Baik, Cok. Ayo silakan dimulai. Ini yang pertama Pak, pertanyaan dari Quenbi, Al-Kaira Bilqis, Rara, dan Nabila Naura. Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip Pak. Pertanyaannya itu apa manfaat surat Al-Falaq? Manfaatnya ini apa Pak? Surat Al-Falaq ini. Surat Al-Falaq itu manfaatnya tentu saja sesuai dengan maknanya. Kemarin anak-anak sudah Bapak berikan atau sudah Bapak buatkan video tentang pelafalan, kemudian makna, terjemahan sebelumnya, kemudian maknanya juga surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu pada intinya berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Nah, ada empat poin kemarin kan kejahatannya, kejahatan makhluknya. Yang pertama dari kejahatan makhluknya, kemudian kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kemudian kejahatan penyihir, dan yang terakhir kejahatan orang yang dengki. Nah, tentu saja manfaat dari membaca surat Al-Falaq adalah memperoleh perlindungan dari Allah dari 4 hal tadi dan dari kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, itu cowok manfaatnya. Oh, gitu ya Pak. Berarti kalau kita sedang dijahati orang atau sedang dalam bahaya, kita membaca surat Al-Falaq nanti dilindungi oleh Allah ya Pak. Iya, benar, Cok. Salah satu bentuk ikhtiar atau usaha kita adalah dengan berdoa. Nah, dalam surat Al-Falaq ini kan sudah dijelaskan perintah kita memohon perlindungan atau berdoa kepada Allah untuk dilindungi. Nah, itu salah satu manfaat dari surat Al-Falaq. Nah, jadi ada 2 surat. Ketika kita dalam kesulitan atau kita ingin dilindungi, bacalah surat Mau'izatain, 2 surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Insyaallah dengan izin Allah, kalau kita sungguh-sungguh memintanya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi manfaat surat Al-Falaq adalah untuk memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham, Cok? Iya, paham Pak Guru. Sekarang kita ke pertanyaan kedua Pak Guru. Pertanyaan dari Adel. Menempati urutan keberapa surat Al-Falaq dalam Al-Quran? Urutannya ini Pak Guru yang ditanyakan. Oh, kalau urutan surat Al-Falaq itu ada di nomor 113 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada di akhir, Cok. 113 dari 114 surat. Oh iya Pak Guru. Berarti nomor 2 terakhir itu ya Pak Guru? Kalau 113 dari 114 surat? Iya, benar sekali. Nomor 2 terakhir dari belakang. Nah, atau 113 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Oh iya Pak Guru, baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Masih dari Adel. Salah satu kejahatan makhluk adalah sihir. Jelaskan termasuk perbuatan apakah sihir tersebut?
Sihir itu jelas termasuk perbuatan yang tercela, haram, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diminta berlindung dari perbuatan sihir tersebut. Nah, anak-anak, jangan sampai kita mendekati sihir dan lain sebagainya yang menyerupainya, karena itu perbuatan yang haram, yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Cok. Hati-hati ya, Cok. Iya, baik Pak Guru. Ucok akan membaca surat Al-Falaq kalau terkena sihir. Semoga tidak terkena. Oke Pak Guru, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dari Zaki. Pertanyaannya, kapan surat Al-Falaq diturunkan? Surat Al-Falaq diturunkan itu, nah ini berkaitan dengan golongan surat Makkiyah Madaniyah ini. Nah, ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan penggolongan Makkiyah Madaniyah ini berdasarkan tempat, yaitu Makkiyah artinya diturunkan di kota Mekah, Madaniyah artinya diturunkan di kota Madinah. Tapi ada pendapat lain yang menyebut bahwa penggolongan tersebut berdasarkan waktu. Nah, jadi Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah. Jadi waktunya itu sebelum hijrah, dan Madaniyah diturunkan waktunya itu setelah hijrah. Nah, kalau demikian surat Al-Falaq ini kan termasuk surat Makkiyah, artinya waktu diturunkannya itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, jadi waktunya itu. Kapan surat Al-Falaq diturunkan? Jawabannya sebelum surat Al-Falaq diturunkan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu, Cok. Oh iya Pak Guru, berarti surat Al-Falaq diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Begitu kan Pak Guru jawabannya? Iya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ayo. Pertanyaan berikutnya dari Inayah. Pertanyaannya, apakah semua benda dan makhluk hidup ciptaan Allah? Oh iya, jelas. Semua benda dan makhluk hidup yang ada di alam raya ini seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Termasuk kita manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, bahkan jin dan iblis sekalipun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meja Pak, meja, kemudian laptop, kipas angin, kursi, itu kan buatan manusia Pak. Oh iya, meja itu memang dibuat oleh manusia. Tapi coba Uco lihat, meja itu terbuat dari apa? Dari apa, ayo? Dari kayu Pak. Kayu itu berasal dari mana? Ya dari pohon Pak. Nah, yang menumbuhkan pohon siapa? Allah Pak. Nah, itu Uco tahu. Jadi manusia memang bisa membuat sesuatu atau membuat alat atau menghasilkan sesuatu, tapi ingat, bahan bakunya itu berasal dari alam, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, jadi pada dasarnya semua ini tetap adalah ciptaan Allah, termasuk tangan untuk membuat alat tersebut, termasuk pikiran yang digunakan untuk merancang untuk membuat alat tersebut, semuanya itu berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Pak, Uco paham Pak. Berarti walaupun manusia membuat sesuatu, tapi sebenarnya manusia hanya merubah-rubah bentuknya kan Pak, supaya menghasilkan bentuk barang yang baru. Nah iya, benar sekali seperti itu, Cok. Manusia itu merubah bentuk ciptaan Allah ke bentuk yang lain sehingga menghasilkan suatu barang yang baru, tapi pada dasarnya tetap saja barang itu awalnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang tugas manusia seperti itu, untuk memudahkannya hidup di bumi ini. Oh iya Pak, paham Pak. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan juga dari Inayah Pak. Oh, pertanyaan tentang iman. Sebelum itu berarti kita harus paham dulu iman itu apa. Iman itu secara bahasa artinya percaya. Nah, jadi iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah.
Tapi percaya yang bagaimana? Nah, kita cek lebih dalam lagi maknanya iman. Ada tiga komponen, ya bahasa kerennya 3 komponen. Percaya. Yang pertama adalah percaya itu harus diucapkan dengan lisan. Nah, diucapkan dengan lisan. Kalau diucapkan itu dalam Islam berarti kita bersyahadat. Nah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita bersaksi dengan lisan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang pertama itu mengucapkan dengan lisan. Kalau yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah meyakini dengan hati. Nah, setelah diucapkan juga harus diyakini dengan hati. Jadi tidak boleh asal ucap saja tapi tidak yakin di dalam hatinya. Nah, tidak boleh. Jadi tetap harus yakin di dalam hati. Nah, oh, yakin, Pak. Ucap yakin. ya bagus kalau sudah yakin. Terus yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga itu setelah tadi yang pertama diucapkan, kemudian diyakini. Yang ketiga adalah diamalkan atau dikerjakan dengan segenap anggota badan. Nah, jadi tidak cukup hanya mengucapkan kemudian hanya meyakini, kalau tidak mengerjakan harus dikerjakan. Kalau meyakini Allah adalah Tuhan, berarti kita harus mengerjakan semua perintah Allah. Sholat, harus sholat. Nah, jadi kalau kita tidak sholat, nah imannya masih dipertanyakan. Jadi kalau orang beriman itu harus melaksanakan perintah Allah dengan tubuhnya, dengan anggota badannya. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah harus kita laksanakan. Nah, itu caranya beriman seperti itu. Yang pertama mengucap dengan lisan, yang kedua membenarkan atau meyakini dengan hati, dan yang ketiga mengerjakan dengan segenap anggota badan. Seperti itu yang namanya cara beriman, Cok. Oh iya, Pak. Uco paham, Pak. Uco kayak gitu, Pak. Uco beriman. Iya, bagus kalau Cok sudah beriman. Ingat, Cok, jangan sampai lupa sholat. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Ya, sudah besar. Iya, baik, Pak. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaan dari Muafi. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca surat Al-Falaq supaya mudah dimengerti? Kalau mau mengerti bacaan surat Al-Falaq atau bacaan suatu ayat di Al-Quran, caranya adalah pertama kita membaca, tentunya membaca bahasa Arabnya. Nah, tentu kan kita mungkin belum paham bahasa Arab. Nah, kita bisa baca terjemahannya. Nah, di Al-Quran yang ada terjemahannya itu kita juga bisa baca. Nah, apakah sudah cukup dengan membaca terjemahan? Ya belum. Tentu belum cukup. Kita perlu membaca tafsirnya. Nah, kita cari tafsirnya. Kalau perlu kita beli buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir. Nah, di kitab tafsir itu ada penjelasan dari suatu ayat di dalam Al-Quran. Seperti itu, Cok. Jadi kalau mau mudah mengerti, tadi baca ayatnya, kemudian baca terjemahannya, dan baca tafsirnya. Nah, atau juga bisa belajar, bertanya kepada orang yang lebih tahu, kepada Pak Guru, kepada Pak Ustadz, kepada Pak Kiai, dan kepada siapapun yang lebih tahu. Nah, seperti itu caranya. Kalau mau mudah mengerti. Paham, Cak? Iya, paham, Pak Guru. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8 dari Seina. Seina pertanyaannya, bagaimana manusia harus menjaga dan merawat alam semesta? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu. Manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuannya ada 2. Yang pertama sebagai Abdullah. Abdullah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Abdullah itu adalah hamba Allah. Nah, tujuan pertama itu Abdullah, hamba Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai khalifatullah atau khalifah Allah. Bahasa Arabnya khalifah Allah. Bahasa Indonesianya wakil Allah. Nah, kita ini wakil Allah di muka bumi.
Nah, jadi kita mewakilkan Allah di muka bumi. Tujuannya apa? Kok kita mewakili Allah? Tujuannya adalah merawat, menjaga, dan melestarikan bumi atau alam semesta ini. Nah, itu tujuannya. Jadi kita harus menjaga dan merawat alam semesta karena itu memang tugas manusia. Tujuan manusia diciptakan. Caranya dengan bagaimana? Dari hal yang simpel misalnya, kita tidak buang sampah sembarangan, kita merawat tumbuhan, merawat tanaman, tidak menebang pohon, tangannya tidak memetik tumbuhan. Nah, seperti itu. Dan juga tidak menyakiti hewan misalnya. Nah, juga berbuat baik kepada setiap orang. Nah, itu juga merupakan bagian dari menjaga dan merawat alam semesta. Seperti itu, Cok. Jadi, dari yang sederhana saja. Oh iya Pak Guru, Ucok tidak pernah buang sampah sembarangan loh Pak Guru. Ucok membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus sekali, Cok. Harus seperti itu, dipertahankan. Siap Pak Guru. Selanjutnya ini pertanyaan dari Septian. Septian pertanyaannya, apa yang dimaksud terhindar dari orang dengki? Sebentar Pak Guru, ini sebenarnya sepertinya pertanyaan ke-10 juga mirip ini, dari Sekar. Sikap hasad adalah sikap yang kayaknya Ucok dulu pernah dengar kalau dengki sama hasad itu sama ya Pak Guru. Ya, itu benar, Cok. Serupa. Jadi kita mulai ya dari sikap hasad atau dengki itu adalah sikap iri hati. Jadi tidak suka melihat orang senang. Nah, itu hasad, dengki, iri hati itu. Tidak suka melihat orang senang, tidak suka melihat orang sukses. Nah, perbuatan itu jelas adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Iri terhadap orang, dengki terhadap orang, tidak boleh. Nah, maka dari itu dalam surat Al-Falaq kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari orang yang memiliki sikap itu. Nah, jangan sampai. Karena orang yang memiliki sikap tersebut adalah orang yang jahat. Nah, hati-hati. Kalau ada orang yang iri, otomatis dia akan berusaha untuk agar orang yang membuatnya iri tadi celaka atau tidak senang lagi, seperti itu. Jadi tidak boleh, Cok. Jadi kalau kita melihat orang senang, harusnya kita juga ikut senang. Tidak boleh kita melihat orang senang kok kita tidak suka, seperti itu. Nah, hati-hati ya, Cok. Jangan sampai kamu punya sikap dengki atau hasad atau iri hati. Iya Pak Guru, Ucok tidak punya sifat seperti itu. Ucok senang melihat orang senang. Ya, bagus. Kalau bisa, tidak hanya senang melihat orang senang. Kalau bisa, menyenangkan hati orang lain. Nah, itu super baik. Seperti itu yang harus diupayakan. Oh iya, siap Pak Guru. Ucok usahain. Bagus. Ini sekarang pertanyaan terakhir Pak Guru. Pertanyaan terakhir dari Nando. Bagaimana cara menghafal surat Al-Falaq? Cara menghafal surat Al-Falaq itu yang paling gampang adalah dengan dibaca berulang-ulang. Nah, jadi per ayat, misalnya ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kok belum hafal ya? Diulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, diulang sampai 20 kali satu ayat. Nanti baru ke ayat kedua 20 kali diulang. Seperti itu caranya. Nanti sudah semua ayatnya dibaca lagi, diulang lagi. Nah, sampai hafal. Dan ketika sudah hafal, jangan tidak dibaca lagi. Justru ketika sudah hafal dibaca terus. Dibaca ketika mau tidur, dibaca ketika sholat. Nah, kapan saja kita sempat membaca, dibaca. Seperti itu, Cok. Oh iya Pak Guru, Ucok sudah hafal Pak Guru. Dulu Ucok ketika menghafal juga membaca berulang-ulang. Berarti Ucok benar ya Pak Guru? Iya, benar, seperti itu caranya. Baik Pak Guru, ini pertanyaannya sudah habis. Oh iya, baik. Nah, setelah Bapak cek, sebagian besar anak-anak sudah mengirimkan pertanyaan yang bagus-bagus. Tapi memang tadi Bapak hanya pilih 11 pertanyaan yang menurut Bapak paling bagus dan belum pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi tadi nama-nama seperti Quenby, Adel, Zaki, Inayah, Muafi,
Seina, Septian, Rara, Sekar, Alkaira Bilkis, Nando, dan Nabila Naura mendapatkan nilai 100 karena pertanyaannya terpilih. Kemudian selain itu ada Keila, Dava, Malika, Jasmine, Mairiana, Askia, Rafka, Maulida, Lutfi, dan Bahdim mendapatkan nilai 90 karena sudah mengirimkan pertanyaan ke Pak Asrori. Nah, bagus-bagus juga pertanyaannya. Nah, di pelajaran berikutnya ditingkatkan lagi. Nah, belajar yang bagus, belajar yang serius agar bisa menghasilkan pertanyaan yang bagus. Nah, kalau kamu memiliki pertanyaan yang bagus, Bapak nilai kamu sudah belajar dengan baik, sudah berpikir, memahami materi, kemudian menjelaskan mendengarkan video Pak Asrori dengan baik dan lain sebagainya hingga bisa menghasilkan pertanyaan yang bagus. Nah, sudah bagus. Semua ini yang sudah Bapak sebutkan tadi sudah bagus. Yang tidak Bapak sebutkan namanya berarti belum mengirimkan pertanyaan. Nah, itu berarti tidak mengikuti ulangan itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti di pelajaran kedua ditingkatkan lagi. Ya, selamat yang sudah mendapatkan nilai yang bagus. Yang belum mendapatkan nilai nanti ditingkatkan lagi di pelajaran berikutnya. Oh, ada yang belum juga ya Pak Guru? Ada yang belum. Iya Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, begitu. Kita cukupkan untuk rekaman hari ini. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Mari kita akhiri. Sebelum itu, Bapak ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk belajar tentunya, jaga kesehatan, cuci tangan. Setelah itu apa lagi ya? Jangan lupa sholat, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa membantu orang tua. Nah, cukup demikian. Mari kita pamit, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.